Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sakirul Anam dari kelas 3D NIM 118. Di sini sudah terdapat topologi jaringan dari jaringan Sumeneb, Pamekasan, dan Bangkalan. Dan masing-masing dapat kita lihat di sini IP-nya, IP server sama AS number-nya. Di sini kita telah melakukan sebuah routing dinamis yang dimana itu fungsinya adalah menghubungkan jaringan-jaringan yang berbeda ini, menghubungkan jaringan dari Sumeneb ke Pamekasan, Pamekasan ke Bangkalan, Bangkalan ke Sumeneb, dan seterusnya. Nah, caranya adalah kita men-setting di routernya pada bagian settings, kita ke RIP. Nah, di sini sudah saya tambahkan untuk protokol RIP-nya, routing internet protokolnya. Di sini kita dapat lihat network access-nya adalah 10 dan 20 dan 30. Itu yang kita pakai ya. Oke, sebelum kita masuk ke router itu tadi, kita sebelumnya harus ke server. Lalu kita config dulu IP-nya dari router. Nah, bisa kita lihat dari sini, kita sudah men-setting IP dari servernya menggunakan IP seperti ini, dan subnetnya, dan get default gateway-nya. Nah, setelah kita selesai di server, jangan lupa kita ke service-nya, di HCP kita on kan. Nah, di sini kalian masukkan default gateway yang tadi, lalu kalian klik save, lalu kalian langsung saja ke PC client. Ke PC client, ke bagian desktop, lalu ke IP configuration, kalian pilih di HCP, semuanya itu akan otomatis terisi sesuai yang di server kalian ya. Nah, itu langkah pertama untuk setiap jaringan yang ada di sini. Kalian harus setting konfigurasinya dari server, lalu ke kliennya. Itu semuanya langkah-langkahnya sama. Langkah satu. Lalu yang kedua, kalian ke router. Pertama-tama kita ke router Sumeneb di sini. Nah, di router Sumeneb ini, kalian untuk awal-awal itu untuk konfigurasi router itu kalian tinggal connect. Nah, di sini sudah connect, kalian bisa langsung IP address gitu. Salah. Kita giniin, kita INS FA. Misalnya kalian fast ethernetnya 1/0. Nah, langsung kalian masukkan IP addressnya. IP addressnya tadi 192.168.118.3. Nah, kenapa titik 3? Karena di sini default gateway-nya kita tentukan itu 18.3 tadi. Kita pakai yang itu. Nah, itu untuk langkah pertama. Kalian pertama-tama fast ethernetnya untuk setiap port yang kalian pakai itu kalian konfigurasikan terlebih dahulu. Lalu kalau sudah kalian konfigurasikan, kalian masuk ke protokol. Nah, protokol yang pertama kali kita pakai adalah protokol RIP atau Routing Internet Protocol. Nah, ini bisa kalian lihat untuk IP address-nya dari routernya sendiri itu yang Sumeneb kita pakai 10.10.10.1 atau titik 0. Nah, lalu kalian masukkan semua ini IP yang kalian pakai di router router jaringan yang ada. Misalkan di sini kita pakai 20 dan di sini kita pakai 30. Kalian masukin semua ke RIP. Nah, setelah kalian selesai di RIP, kalian masuk ke EIGRP.
Nah, kalian masuk ke CLI ya di router, yang router pertama, Sumenep. Kalian X ini, lalu kalian ketik router PIGRP 10. Nah, di situ kalian disuruh memasukkan network yang kalian pakai. Di setiap port yang masuk ke dalam router itu kalian inputkan networknya, network IP-nya. Nah, ini harus kalian pahami di mana di setiap port fast Ethernet yang kalian masukkan itu, kalian harus lihat di bagian sininya port keberapa, agar kalian nantinya tidak bingung saat memasukkan di IP address pertama tadi. Kalian itu harus tahu port-portnya di mana saja dan networknya yang dipakai apa saja. Nah, untuk network sendiri ini kalian ngekliknya itu, inputnya itu nggak titik satu atau titik tiga gitu. Kalian inputnya itu harus titik nol. Gini misalnya. Nah, kenapa? Soalnya ini network, bukan apa ya, bukan tipenya itu bukan IP address tapi networknya. Networknya itu di sini 10.10.10.0. Nah, kalian lanjut masukkan semua yang net, semua network yang kalian sediakan di router pertama tadi. Di 10, 30 dan 192.168 ini kalian masukkan semua. Nah, setelah itu kalian masuk ke OSPF. Gimana caranya? Kalian ketik aja router OSPF 10. Nah, di sini juga sama, kalian ngetikin network, tapi bedanya kalian di sini juga masukin wildcard. Misalkan di sini, nah, wildcard, wildcard itu apa? Wildcard itu adalah kebalikannya dari subnet mask. Di sini dari prefix 30, wildcardnya itu 0.0.0.3 dan tambahin area 0. Nah, begini kira-kira untuk konfigurasi OSPF sendiri itu. Kalian lanjut masukkan semua network yang kalian sediakan atau yang kalian pakai di router utama. Kita exit ini. Nah, sesudah kalian sudah setting OSPF itu, kalian lanjut lagi ke protokol selanjutnya, yaitu BGP. Caranya gampang aja, kalian sama seperti tadi, habis kalian exit, kalian ketik router OSPF 10, lalu kalian ketik redistribute BGP 30. 30 subnets. Nah, BGP 30 ini dapat dari mana? 30 ini adalah ASN server yang telah kita tentukan tadi ya. 30 subnets. Terus kalian ketik enter lalu X. Nah, sesudah kalian X, kalian tinggal ntar X ini. Nah, router BGP 30. Nah, habis masuk ke situ, kalian ketik neighbor. Nah, neighbor itu apa? Neighbor itu adalah jaringan tetangga. Tetangganya yang maksudnya ini jaringan yang melewati rute yang lewat ke jaringan selanjutnya. Misalkan di sini rute yang lewat jaringan selanjutnya itu adalah 10.10.10.1 sama 30.30.30.2. Nah, ini kan jaringannya untuk masuk ke Pamekasan sama Bangkalan. Nah, selanjutnya untuk jaringan yang ke bawah atau yang proses Ethernet 1 ini kan jaringan untuk ke switchnya. Nah, kalian itu harus masukin juga itu. Agar nantinya protokol ini bisa terhubung antara satu sama lain. Oke, mungkin itu cukup ya dari sekilas konfigurasi
routing dinamisnya. Masuk ke penjelasan dari routing dinamis itu sendiri. Oke, pertama-tama saya jelasin dulu ya. Ini fungsi dari setiap protokol yang kita pakai itu. Yang pertama ada RIP, Routing Information Protocol, yang fungsinya di mana itu RIP ini digunakan untuk pertukaran informasi routing dalam jaringan kecil hingga menengah. Tujuannya adalah untuk menentukan jalur terpendek menuju tujuan berdasarkan jumlah hop. RIP biasanya digunakan dalam lingkungan relatif sederhana. Kenapa RIP digunakan dalam lingkungan routing dalam jaringan kecil hingga menengah atau dalam lingkungan yang relatif sederhana? Karena RIP ini hanya dapat menghubungkan dua dua buah jaringan. Misalkan kita menghubungkan dari sini ke sini dan dari sini ke sini, dari sini tidak terhubung ke sini. Nah, maksudnya itu di mana ini setiap jaringan ini tidak terhubung satu sama lain, tapi hanya terhubung ke satu jaringan, lalu jaringan satunya terhubung ke jaringan ini, tapi jaringan ini tidak terhubung ke jaringan ini. Nah, baru kalian bisa itu hanya menggunakan protokol RIP. Selanjutnya yaitu yang kedua ada protokol EIGRP atau Enhanced Interior Gateway Routing Protocol. Fungsinya itu dirancang untuk meningkatkan RIP dengan memberikan metrik yang lebih canggih dan kemampuan untuk mempertimbangkan beberapa faktor dalam perhitungan rute. Biasanya ini digunakan dalam jaringan yang lebih besar dan kompleks, terutama di lingkungan yang menggunakan perangkat Cisco. Nah, selanjutnya yang ketiga itu OSPF, Open Shortest Path First. OSPF digunakan untuk jaringan besar dan kompleks. Protokol ini membangun database link state yang mencerminkan topologi jaringan secara lebih akurat. OSPF dapat digunakan untuk mengoptimalkan rute berdasarkan berbagai faktor, termasuk bandwidth, delay, dan reliability. Yang masuk ke topologi keempat yaitu Border Gateway Protocol, digunakan untuk pertukaran informasi routing antar domain di internet. Protokol ini memungkinkan penyelarasan antara domain yang berbeda dan memberikan kontrol yang lebih besar terhadap rute yang diambil. BGP juga mempertimbangkan kebijakan administratif dalam pengambilan keputusan routing. Setiap protokol routing memiliki peran dan fungsinya masing-masing, dan pemilihan protokol tergantung pada skala dan kompleksitas jaringan, serta kebutuhan kontrol dan kebijakan administratif yang diinginkan oleh administrator jaringan. Jadi, kalian itu tidak perlu atau tidak harus menggunakan seluruh protokol. Kalian itu dapat memilih protokol mana yang sesuai dengan topologi jaringan yang kalian miliki. Kalau misalkan topologi jaringan kalian termasuk ke jaringan yang kompleks atau banyak seperti ini, kalian bisa menggunakan kalau kalau kayak gitu kalian itu bisa menggunakan yang BGP, yang OSPF, dan yang EIGRP. Kalian tidak bisa menggunakan RIP karena itu tadi. RIP itu hanya dalam dapat digunakan dalam jaringan yang relatif kecil dan relatif tidak kompleks gitu. Berbeda dengan tiga protokol lainnya. Oke. Selanjutnya kita itu masuk ke kesimpulan dari routing dinamis itu sendiri ya. Routing dinamis itu adalah suatu metode di mana router dapat belajar tentang topologi jaringan secara otomatis dan dapat menyesuaikan rute yang digunakan berdasarkan perubahan dalam jaringan. Ini berbeda dengan routing statis di mana admin harus mengkonfigurasi rute secara manual. Nah, kelebihannya itu sendiri ada di skalabilitas yang dimana cocok untuk jaringan yang berkembang dan berubah secara dinamis. Maksudnya itu jaringan yang terus berkembang dan dapat terus bertambah penggunanya. Seperti jaringan WiFi publik itu kan tidak bisa di config secara manual karena jaringannya itu terus bertambah seiring waktu atau usernya itu sering bertambah dan juga sering berkurang. Nah, lalu yang kedua itu ada dalam manajemen traffic yang lebih efisien, mengoptimalkan rute berdasarkan informasi terbaru. Lalu yang ketiga itu pemulihan otomatis, mampu beradaptasi dengan perubahan topologi dan merespons secara otomatis. Nah, perbedaannya dengan dinamis dan statis adalah routing dinamis, rute dipelajari secara otomatis melalui proses pertukaran informasi antar router. Sementara routing statis, rute dikonfigurasi secara manual oleh administrator. Lalu perbedaan dalam skalabilitas,
Routing dinamis lebih scalable untuk jaringan yang besar dan berubah. Sementara statis cocok untuk jaringan yang kecil atau memiliki topologi yang stabil atau yang tidak berubah-ubah. Nah, yang selanjutnya itu untuk maintenance. Routing dinamis memerlukan lebih sedikit pemeliharaan atau maintenance karena router secara otomatis memperbarui informasi rute. Sedangkan untuk statis memerlukan pemeliharaan manual saat topologi berubah. Terlihat banget kan perbedaannya itu sangat jelas. Oke, menurut saya sudah cukup. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.